Ya, saudara yang dikasih Tuhan, puji Tuhan, sudah sesi ke 23. berapa ini? 23, Pak. 23 ya. Yes. Ya, syukur Tuhan selalu pimpin sampai 23 sesi membahas mengenai setan. Dan Tuhan terus menuntun kita, membimbing kita untuk lebih mengerti. Dan ini sudah hampir terakhir ya pembahasan kita. Nanti Kamis yang akan datang itu rencana saya sih full tanya jawab aja. Oke, saudara, kita sudah membahas ya, tentang setan ini sebagai penguasa dunia. Dan tentunya ini hanya istilah ya, penguasa dunia ini maksudnya ya penguasa dunia gelap. Dan sebetulnya dia bukan yang berkuasa dalam dunia gelap. Dia hanya diberi kesempatan seolah-olah dia berkuasa. Seolah-olah ya. Tapi sebetulnya dia tidak pernah berkuasa. Dulu saya punya gambar tentang setan. Jadi setan itu digambarkan seperti penguasa neraka. Ya, nanti saudara dan saya yang tidak taat sama Tuhan dimasukkan neraka. Lalu di sana setan yang berkuasa dan menyiksa kita. Setiap saat kita disiksa oleh si setan yang berkuasa itu. Memang menakutkan gambarnya. Setannya pakai tanduk, ya toh, ada tanduknya, terus ada ekornya gitu ya. Nggak tahu itu gambar imajinasi dari mana itu. Ya, ada tanduknya, ada ekornya, ada taringnya, ada bawa tombak gitu, tombaknya mungkin tombak yang berapi untuk menyiksa orang-orang yang masuk neraka. Tapi setelah saya belajar dan setelah saya merenungkan, ternyata itu gambaran yang amat sangat salah. Setan tidak pernah berkuasa di neraka. Kenapa? Karena ya memang setan itu di neraka itu bukan untuk berkuasa. Setan di neraka untuk dihukum. Bukan untuk dia berkuasa, tapi dia dihukum. Dia juga mengalami hukuman yang mengerikan di neraka. Jadi kalau setan misalnya jadi tuan neraka, wah ya enak banget ya toh. Dia cuma kerjanya menyiksa orang dan bersenang-senang di dalam menyiksa orang di neraka. Oh, enak banget si setan itu menjalankan kekuasaannya yang hebat di neraka. Seolah-olah neraka itu kaplingnya setan. Ya, setelah saya renungkan baik-baik, nggak ada itu neraka itu kaplingnya setan itu. Siapa yang berkuasa di neraka? Ya tetap Allah yang berkuasa. Allah itu berkuasa di segala tempat, segala waktu. Termasuk di neraka pun Allah yang berdaulat dan berkuasa penuh. Sehingga setan yang dihukum di neraka. Dan bukan setan yang menghukum. Ya, setan tidak pernah punya kuasa untuk menghukum orang-orang di neraka. Itu enggak ada itu gambaran yang ngaco itu. Ya, itu hoax. Gambaran bohong. Oke, jadi yang benar ya neraka itu adalah tempat siksaan bagi baik dari setan dan bagi setan dan bagi pengikut-pengikut setan, yaitu orang-orang yang akan binasa di neraka. Saudara juga jangan dipengaruhi oleh cerita-cerita, wah nanti di neraka itu setannya menyiksa Anda, lalu menyeret Anda, lalu
membawa Anda ke dalam api, terus Anda hangus ya toh, lalu setannya bersenang-senang di neraka, itu sudah omong kosong semua itu. Ya, baik orang-orang yang katanya pernah tur ke neraka itu katanya yaitu melihat orang-orang disiksa oleh setan katanya. Wah, ngawur itu. Ya, dia itu melihat apa itu? Turnya tur ke neraka. Ya. Dan mungkin neraka yang dia lihat itu bukan mungkin, pasti neraka yang dia lihat itu bukan benar-benar neraka. Itu hanya imajinasi dia tentang neraka. Atau itu tipu muslihat iblis, dia mimpi-mimpi tentang neraka. Terus dia yakin ya itulah neraka yang dia lihat. Dia berkunjung ke neraka. Omong kosong. Ya. Karena neraka yang berkuasa itu adalah Allah. Dan Allah menyatakan hukumnya di neraka. Allah menyatakan kuasanya di neraka. Allah menyatakan kedaulatannya di neraka. Allah menyatakan keadilannya di neraka. Jadi ya itulah gambaran yang benar tentang neraka. Jadi iblis pun terhukum di neraka. Semua pengikut iblis juga terhukum di neraka. Orang-orang yang tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat juga semuanya terhukum di neraka. Oke, jadi kata penguasa dunia ini hanya istilah yang cuma sementara aja. Seolah-olah dia penguasa dunia, seolah-olah dia diberi kesempatan untuk berkuasa di dunia gelap. Ya, seolah-olah. Tapi sebetulnya dia sudah tidak punya kuasa apa-apa. Kalau Tuhan tidak memberi dia kesempatan, ya dia tidak bisa apa-apa. Ya, dan saya pernah mengatakan satu kalimat yang mungkin agak kontroversial, tapi ini kebenaran bahwa keberadaan iblis pun sedang ditopang oleh Allah. Ya, saya ulangi perkataan ini ya. Keberadaan iblis pun sedang ditopang oleh Allah. Jadi kalau Allah tidak menopang iblis atau Allah tidak memberi hidup kepada iblis, iblis dapat hidup dari mana? Iblis dapat kekuatan dari mana? Dari dirinya sendiri, omong kosong. Iblis sendiri pun tidak punya hidup dari dirinya sendiri. Iblis tidak punya kekuatan dari dirinya sendiri. Ya, semua itu juga karena topangan dari Allah. Tapi bukan lalu yang dari Allah keluar kejahatan, bukan. Iblis yang menyalahgunakan kekuatan yang datang dari Allah. Menyelewengkan ya kepercayaan yang Tuhan berikan kepadanya. Ya itu aja. Ya, sehingga dia terkutuk. Karena dia melawan Allah, dia dalam keadaan terkutuk. Dan dalam keadaan terkutuk dia terjebak di dalam hawa nafsunya sendiri. Ya, itulah iblis. Jadi dalam hal ini dengan segala keberadaan iblis yang sudah terhukum itu dan terkutuk itu, maka dia ya ini cuma mau menjalankan hawa nafsunya aja hidupnya dia. Naturnya iblis adalah melawan Allah. Tapi karena dia tahu Allah nggak mungkin dikalahkan, jadi dia melawan pengikut-pengikut Allah, dia melawan pekerjaan Allah, atau mau merusak pekerjaan Allah, dan dia melawan Kristus yang pada waktu menjadi manusia. Tapi dia juga sadar bahwa sebetulnya dia kalau lawan Kristus itu lawan yang berat. Dan Kristus sudah membuktikan kuasanya dan kemampuannya pada waktu dicobai di padang gurun, dan iblis tidak berkutik di situ. Meskipun iblis itu juga masih cari kesempatan lain.
Dan kesempatan lain tuh ya iblis itu pakai Yudas untuk mengkhianati Tuhan Yesus dan pakai orang-orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat untuk menyalibkan dia. Dipikir melalui itu iblis akan menang dan Tuhan Yesus akan menyerah. Tapi justru Tuhan Yesus sedang menggenapi rencana Bapa pada waktu menjalani di pengadilan, ya, kemudian disiksa dan sebagainya. Itu semua dalam rangka menggenapi rencana Allah. Suatu yang luar biasa sekali, yang iblis pun tidak menyangka bahwa itu akan menggenapi nubuat daripada Allah sendiri yang akan mengatakan bahwa melalui keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si ular. Dan iblis meremukkan tumitnya. Ya, itu iblis kemampuan terakhir adalah meremukkan tumitnya. Yaitu melalui salib itu dia pikir dia bisa mengalahkan Kristus yang terakhir. Tapi justru menggenapi rencana Allah. Ya, jadi ini saya tulis di kalimat terakhir ini, ada yang berkata sebelum Kristus mengalahkan iblis di kayu salib, iblis mempunyai kuasa penuh terhadap dunia ini. Tapi setelah Kristus mengalahkan maut, baru iblis dikalahkan. Tidak benar. Jadi sebelum Kristus menggenapi rencana Allah di kayu salib, ya iblis pun tidak pernah punya kuasa penuh di dunia ini. Hanya diberi kesempatan saja. Bukan punya kuasa penuh terhadap dunia. Lalu Allah tidak bisa berkutik pada waktu itu. Enggak. Ya, semua yang dilakukan iblis itu tetap dalam kontrol Allah dan tetap dalam rangka menggenapi rencana Allah. Perhatikan gambar yang dualisme versus satuisme. Ya, sebenarnya bukan satuisme, satu penguasa alam semesta. Hanya satu saja, bukan dualisme, bukan dua kuasa. Hanya satu saja penguasa, yaitu Allah Tritunggal sendiri. Oke ya? Saya lanjut. Ya, ini sebetulnya sudah saya bahas jadi penguasa satu-satunya yaitu Allah Tritunggal. Saya jelaskan. Lalu waktu ini beberapa ayat menunjukkan bahwa iblis itu tahu kok siapa Kristus. Iblis bukan nggak tahu. Tapi iblis karena melihat Kristus sebagai manusia, makanya dia ingin mencobai. Karena siapa tahu dia sebagai manusia bisa dijatuhkan. Ya. Coba kita lihat ayatnya. Lukas 4 ayat 34 dan 41. Coba tolong dibacakan oleh Yusuf. Lukas 4 ayat 34 dan 41. Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. 41. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, engkau adalah anak Allah. Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ya. Nah, jadi iblis pun tahu siapa Kristus itu. Sangat jelas sekali di ayat ini. Lukas 4 ayat 34 dan 41. Jadi bukan iblis itu nggak tahu apa-apa. Bukan iblis itu salah ngerti dengan atau belum kenal siapa Kristus.
Ya nggak mungkin lah iblis nggak kenal siapa Kristus. Ya, iblis tahu. Tapi itu yang beberapa kali saya paparkan, selama Tuhan Yesus menjadi manusia, iblis punya pengharapan untuk bisa menjatuhkan Kristus. Ya, punya pengharapan untuk bisa menjatuhkan Kristus. Karena siapa tahu waktu menjadi manusia, Tuhan Yesus punya kelemahan yang bisa dijatuhkan. Ya, Lukas 4 ayat 34 tadi. Sebentar, saya mau tunjukkan kepada Anda. Ya, hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Nah, ya toh, apa urusan dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tapi Yesus menghadiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Ya, ini sekali lagi ya, Kristus itu mau menunjukkan bahwa dia Allah yang berkuasa, dan iblis pun tidak berkutik dalam menghadapi Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus waktu mengusir ini, ya saudara perhatikan, waktu Tuhan Yesus mengusir ini, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia tidak pakai macam-macam mantra, nggak pakai apa itu, aji-aji, atau nggak pakai alat-alat seperti minyak, ya minyak ajaib atau minyak sakti, atau pakai garam, atau pakai apalah macam-macam lah itu. Ya, saya lihat banyak orang-orang melakukan ritual pengusiran setan, termasuk para pendeta juga. Bisa pakai garam, pakai minyak, pakai apa itu lagi, kembang, atau pakai apa. Ya, pakai air kembang, pakai apa, terus pakai Alkitab. Ya, dipikir kalau iblis lihat Alkitab itu ketakutan. Ya, itu betul-betul dibodohi oleh iblis ya. Kalau iblis lari gara-gara lihat Alkitab, dia itu cuma menggoda kita ya, atau pura-pura takut sama Alkitab, padahal dia ketawa-ketawa loh. Ya, iblis kalau dia lari gara-gara lihat Alkitab itu, dia lari dengan ketawa-ketawa, tak bohongin kamu gitu ya. Ya, karena enggak pernah dia takut dengan Alkitab. Bodoh sekali ya. Kalau iblis sampai ketakutan, dia itu pandai menggunakan ayat-ayat Alkitab, kok bisa takut dengan apalagi bentuk fisik Alkitab, dipegang-pegang sama pendetanya, lalu apa, iblis lari terbirik-birik gara-gara lihat Alkitab. Konyol banget. Dulu saya juga dipengaruhi oleh paham-paham yang kayak gitu ya. Jadi saya pikir, wah, kalau bawa Alkitab kemana-mana pasti iblis takut sama kita. Ternyata itu dibodohi iblisnya. Oke. Lalu ayat berikutnya kan, nah ini ayat 41 ya, dari banyak orang keluar juga setan sambil berteriak, engkau adalah anak Allah. Ya, lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Jadi ini memang belum waktunya Kristus diberitakan sebagai Mesias atau sebagai anak Allah. Ya, karena ya semua ada waktunya. Ya, ada waktu di mana Kristus belum waktunya diberitakan, ada yang sudah waktunya diberitakan. Nah, ini setan-setan ini teriak-teriak itu justru untuk melanggar waktunya Tuhan. Ya, kaulah anak Allah. Nah, makanya Tuhan bilang, lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Jadi ada waktunya
belum waktunya diberitakan. Ya, itu gambaran iblis yang ingin merusak pekerjaan Tuhan Yesus. Oke. Ya, yang berikutnya ya. Iblis itu hanya diberi waktu. Nah, ini saya sudah beberapa kali memaparkan. Tapi ini saya menegaskan kembali bahwa memang iblis itu hanya diberi waktu. Ya, jadi saudara jangan pikir iblis itu, kuasanya hebat banget sampai kita itu tidak berdaya atau kita istilahnya kalah dengan kekuatan iblis. Tidak ya, sebetulnya iblis itu tidak pernah menang, sedikit pun dia tidak pernah menang. Cuma dia merasa menang ya. Dia merasa bisa mengalahkan anak Tuhan ya, merasa. Tapi sebetulnya dia nggak sadar kan. Seperti yang lalu saya katakan, justru iblis itu dipakai Tuhan untuk menggembleng anak-anak Tuhan, untuk melatih anak-anak Tuhan untuk makin dewasa melalui godaan-godaan iblis. Seperti Rasul Paulus dapat duri dalam daging, yaitu ternyata utusan iblis kan, untuk menggocor Rasul Paulus, tapi tujuannya adalah untuk kebaikan Rasul Paulus, supaya Rasul Paulus bertumbuh melalui godaan iblis itu. Jadi apapun yang terjadi, kontrol tetap di tangan Tuhan. Nah itu. Jadi iblis itu diberi waktu. Coba kita lihat Matius 8 ayat 29. Tolong dibacakan, Yusuf. Matius 8 ayat 29. Dikatakan, dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Yes. Perhatikan kalimat itu. Menyiksa kami sebelum waktunya. Ya. Matius 8 ayat 29. Ya. Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Nah, ini kalimat kesadaran dari si iblis. Engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya. Berarti kan ada waktunya kan? Ada waktunya memang dia akan disiksa dan iblis tahu itu. Ya lucu ya. Iblis ini mungkin lebih sadar daripada manusia sadar. Manusia ini kadang-kadang nggak sadar untuk apa dia hidup. Tapi iblis tahu loh, dia itu hanya waktu sementara, diberi waktu sementara, dan nanti dia akan disiksa. Tapi dia semangat, heran sekali ya. Dia semangat sekali menjalani waktu yang diberikan yang cuma sementara ini, padahal dia juga tahu dia akan disiksa. Ya, iblis enggak lalu kemudian misalnya aduh males ya, loyo, kehilangan semangat, aduh aku nanti disiksa ya. Ya sudahlah, buat apa aku hidup ini, lebih baik cepat-cepat habis saja waktuku ya, dan ya aku toh akan mengalami siksaan ya, jadi buat apa aku ini semangat-semangat menjalani hidupku ini ya. Ya, seperti itu hidup orang yang putus asa, tidak ada harapan ke depan ya. Iblis itu harapannya apa sih? Ya tidak ada kan dia hanya nanti bakal disiksa aja. Tapi dia semangat. Jadi kenapa kok dia semangat? Ya memang itu yang saya bilang tadi, naturnya iblis itu memang cari masalah. Naturnya iblis itu cari korban. Ya, dia memang ingin menghancurkan pekerjaan Tuhan dan menghancurkan anak-anak Tuhan dan mencari mangsa. Mumpung masih waktunya masih ada. Itu semangatnya dia.
Semangatnya dia itu adalah mumpung waktunya masih ada sebelum aku disiksa, aku cari korban. Ya, kelihatannya ada loh orang-orang yang semangat kayak gitu juga. Ya, semangat membunuh, semangat mau membuat orang menderita, ya, semangat untuk menyiksa orang. Ada orang-orang tipe gitu ya. Itu kelihatannya betul-betul mengadopsi spiritnya setan itu. Semangat untuk membuat orang lain tersiksa dan jangan bahagia. Ini cuma contoh aja ya. Contoh yang saya pernah dengar itu orang-orang yang kena COVID-19 itu ternyata ada yang punya semangat mencari korban yang sama dengan dia. Jadi dia sudah kena korban COVID-19, lalu dia itu tidak rela sendirian kena korban. Dia sengaja kemana-mana nulari orang. Karena dia senang untuk orang lain juga ketularan daripada dia sendiri yang kena. Ada orang-orang model gitu ya. Tapi itu natur manusia berdosa saya kira dan memang saya yakin tidak sedikit orang yang kepingin orang lain menderita sama seperti dia menderita. Betul nggak? Saudara dan saya mungkin juga kadang-kadang punya nafsu gitu ya. Kok enak kok aku sendiriannya menderita. Aku ya cari korban supaya yang lain juga ikut menderita sama aku. Ya itu, lalu sengaja menular-nularkan COVID-19 ke yang lain-lain, pura-pura dia sehat, padahal dia sudah kena. Lalu mungkin pikiran kita jahat ya orang kayak gitu ya. Ya padahal kita sendiri juga mungkin punya nafsu tersembunyi seperti itu. Mungkin dalam hal lain bukan COVID-19. Ya dalam hal lain kita juga pengen orang lain itu menderita sama seperti kita menderita. Bisa seperti itu. Ya, jadi ya itu semangatnya iblis. Ya, makanya tidak usah heran kalau iblis itu tujuannya memang cari korban. Itu memang naturnya dia, sudah pembawaannya dia. Ya kayak misalnya predator, binatang-binatang predator itu. Ya selalu cari korban dia kan. Namanya singa, ya macan dan sebagainya itu cari korban itu. Ya, predator itu memang sudah hidupnya ya seperti itu. Ya, cuma memang dia kan ya natur binatang itu ternyata juga ada kasihnya ya. Sama anak-anaknya dia tidak mungkin jadi predator. Oke, lanjut. Kembali ke ini PowerPoint. Nah, lalu dia itu merasa mendapat kesempatan untuk mencari mangsanya. Jadi iblis itu selalu memang kepingin cari mangsa. Kepingin cari waktu yang baik untuk dapat mangsa. Waktu dia kalah dengan Tuhan Yesus, dia pun masih gak terima. Jadi ini juga salah satu spirit iblis ya. Tidak pernah menyerah. Dan dia selalu cari waktu untuk bisa mengalahkan musuhnya. Hebat. Kalau melihat semangatnya iblis ini hebat, tapi semangat merusak, semangat menghancurkan pekerjaan Tuhan, semangat melawan orang-orang yang mengikut Tuhan. Ya, oke, tolong dibaca Lukas 4 ayat 13. Lukas 4 ayat yang ke-13 dikatakan, sesudah iblis mengakhiri semua percobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Iya, ini juga kata-kata yang bagus loh ini. Ya, ini juga ayat ini mau menunjukkan kepada Anda dan saya, hati-hati loh, iblis itu jangan dikira suka nyantai-nyantai. Iblis itu males, orangnya males. Enggak, iblis itu tidak pernah males. Iblis itu rajin luar biasa. Dan dia mencari mangsanya
dan itu sesuai dengan waktu yang baik yang dia tunggu-tunggu. Nah, itu hobinya iblis, itu kesenangannya iblis untuk cari waktu yang baik. Ya, ini bagus sekali ini. Dia mundur, ya, dan menunggu waktu yang baik. Hebat sekali. Dia bukan mundur lalu ya sudah nyerah, kalah gitu ya, lemes gitu, enggak. Iblis tidak pernah lemes dan tidak pernah ya sudah menyerah, kalah gitu, enggak. Dia selalu menunggu waktu yang baik. Karena ya itu tadi, dia merasa dia mendapat kesempatan dan waktunya belum tiba. Ya, iblis pun tahu kok kalau semua itu ada waktunya. Ya, ini kelihatannya iblis itu lebih berhikmat dari manusia ya. Manusia itu kadang-kadang tidak tahu waktunya. Ya, manusia ini kadang-kadang lupa diri kalau waktunya terbatas. Manusia lupa diri kalau dia diberi waktu untuk hidup. Manusia lupa diri dan dia pikir dia bisa hidup selama-lamanya. Ya, dia bisa menjalani hidup ini semaunya dia sendiri. Enggak. Iblis itu tahu kok, semua ada waktunya. Maka seharusnya saudara juga jangan sampai lebih bodoh dari iblis kan. Iblis itu aja tahu waktunya. Manusia enggak tahu kalau dia sudah ditentukan waktunya. Iblis itu sudah ditentukan waktunya. Demikian juga saudara dan saya pun sudah ditentukan waktunya. Jangan saudara merasa aku bisa berbuat semau gue, seenak gue, sesenang gue. Ya, nah itu. Oke, kita lanjut. Ini bagus-bagus ini. Hikmat yang bisa kita pelajari. Jadi, saudara dan saya semua ada waktunya. Iblis ada waktunya. Saudara dan saya pun diberi waktu. Nah, sekarang pertanyaannya, saudara merasa diberi waktu untuk apa? Diberi waktu untuk menjalankan hawa nafsu Anda, atau diberi waktu untuk menjalankan kehendak Allah dalam hidup Anda? Jadi sama-sama waktu kan? Sama-sama waktu. Ya, semua sedang diberi waktu. Yang akan binasa pun diberi waktu. Yang akan selamat pun diberi waktu. Nah, saya percaya orang-orang pilihan Allah diberi waktu bukan untuk menjalankan hawa nafsu kedagingannya. Orang-orang pilihan Allah diberi waktu untuk belajar menjalankan kehendak Allah dalam hidupnya. Sedangkan orang-orang pengikut iblis diberi waktu, mungkin dia tidak sadar kalau diberi waktu, dia pokoknya hidup untuk menjalankan hawa nafsunya. Dan mungkin dia tidak sadar bahwa dia sedang menjalankan hawa nafsunya. Dia pokoknya menjalankan apa yang dia mau. Tapi itu sudah menunjukkan bahwa iblis itu sudah ditentukan sampai pada akhirnya. Oke, berikut. Ya, pada waktunya iblis itu harus kembali ke kandangnya yang sudah dipersiapkan oleh Allah. Ya, ini kita sudah flashback kepada satanologi bagian-bagian awal. Saudara kalau mengikuti ini satanologi dari bagian awal. Ini sekarang sudah sesi ke 23 ya. Nah, jadi sesi awal-awal itu saya sudah paparkan bahwa iblis ini sekarang ini diberi waktu oleh Allah. Dan nanti pada waktunya dia harus kembali kepada kandangnya. Ya. Ini mungkin masih ada volume mic yang belum di-unmute.
Oke, kita baca aja Yudas pasal 6. Ya, ini ayat yang sudah sering saya share. Silakan. Yudas pasal 6 ayat. Ya, Yudas 6 aja. Karena Yudas cuma satu pasal. Ya. Yudas pasal 1 ayat yang ke-6 ya. Yes. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia, kekelaman sampai penghakiman pada hari yang besar. Nah, jadi perhatikan ini. Ya, ini yang pernah saya bahas yang lalu itu kan. Ya, bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Ya, jadi Tuhan yang menahan. Ini menunjukkan Tuhan, ia itu kan Tuhan, menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Ya, menahan bagaimana? Ia menahan malaikat yang tidak taat itu, menahan bagaimana? Menahan dengan belenggu abadi dalam dunia kekelaman. Ya, artinya iblis itu masih diberi kesempatan dalam dunia kekelaman ini dengan tahanan luar ya. Saya pernah bahaskan iblis itu ditahan, tapi tahanan luar boleh tanda petik berkeliaran mencari mangsanya. Nah, perhatikan dalam dunia kekelaman itu. Nah, ini ada kalimat sampai. Nah, ini penting ini. Sampai penghakiman pada hari besar. Ya, jadi ini ada waktunya kan? Dia ditahan ya dengan belenggu abadi itu sampai kapan? Sampai penghakiman pada hari besar. Artinya sampai zaman akhir. Sampai hari kiamat. Maka waktunya iblis sudah selesai. Ya. Bentar, ini kok suara saya beberapa kali feedbacknya. Oke, ya perhatikan ini ya, sampai penghakiman pada hari besar. Ini menunjukkan apa? Semua itu ada waktunya. Itu yang tadi dari awal saya sudah bahaskan. Iblis pun tahu bahwa dia ada waktunya. Dan selama belum waktunya tiba itu, dia semangat mencari korban-korban yang bisa dijangkau, ya, dan merusak pekerjaan Tuhan. Itu semangatnya dia. Dan itu naturnya dia. Seperti yang tadi saya bilang, binatang predator itu memang selalu cari mangsa. Iblis pun cari mangsa. Tapi di dalam dia cari mangsa, dia nggak sadar bahwa dia sedang menggenapi rencana Allah. Itu yang amat sangat luar biasa. Ya, hikmat yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya memahami bahwa di dalam iblis menjalankan strateginya, di balik semua itu Allah sedang mengenapi rencananya melalui hawa nafsu iblis yang mau merusak pekerjaan Tuhan dan mau menjangkau korban-korban yang dia inginkan, tapi itu dalam rangka Tuhan sedang mengenapi rencananya yang besar dan sempurna. Tidak ada yang bisa membuat skenario sedemikian hebat dan sedemikian sempurna seperti yang Tuhan lakukan. Semua itu jadi alat Tuhan. Orang yang di dalam Tuhan jadi alatnya. Orang yang di luar Tuhan jadi alatnya. Iblis pun jadi alatnya. Malaikat-malaikat alatnya. Semua segala sesuatu adalah alatnya untuk menggenapi rencana Allah. Itu berita Alkitab.
Dan semuanya sudah tertulis di satu ayat. Masih ingat ayatnya? Ya, saudara kalau ikut semua ini penjelasan saya dari awal ya harus ingat ayatnya kan. Satu ayat yang mencakup segala sesuatu dari kejadian sampai wahyu. Mana ayatnya? Roma 11 ayat 36. Ya. Ya, hebat Pak Silwanus ya. Nah, ini pasti banyak yang jawab juga ini. Pak Hendarto tadi juga sudah mau jawab itu. Ayat hafalan ya. Coba tolong dibaca Pak Yusuf, Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yes, segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sudah kurang apa lagi dari ayat ini? Saudara tidak bisa bilang iya tetapi, iya begini, tapi bukan begini, bukan, tidak ada tetapi-tetapian. Semua itu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini menunjukkan Allah memang penguasa segala sesuatu, Allah inisiatif daripada segala sesuatu, Allah yang menyertai segala sesuatu, dan Allah yang juga mengakhiri segala sesuatu. Dan semuanya akan berakhir dari Allah, oleh Allah, dan kepada Allah. Sudah, lengkap. Roma 11 ayat 36 itu lengkap seluruhnya. Semua ini eksis, saudara dan saya sekarang eksis. Setan pun eksis, malaikat juga eksis, binatang-binatang eksis, langit dan bumi eksis, semua dalam rangka Tuhan pakai untuk menggenapi rencananya. Tidak ada yang lebih dari itu. Ya, tidak ada yang lebih hebat dari itu. Abadi, Pak? Ya, bagaimana Pak Yohanes? Apa maksudnya dengan belenggu abadi? Jadi dia sekarang nih tahanan luar tapi dibelenggu atau nanti? Ya, jadi maksudnya belenggu itu ya tahanan luar, tapi dia boleh tanda petik berkeliaran sementara, ya mencari mangsa-mangsanya dia. Tapi itu pun juga tadi saya bilang kan dalam rangka menggenapi rencana Allah. Pak, biasanya kalau kita dalam kondisi tahanan luar, tindak tanduk kelakuannya dijaga baik-baik, kalau enggak bisa keluar lagi Pak kalau berbuat kesalahan. Kalau ini malah dia berbuat kejahatan luar biasa sebebas-bebasnya. Kan harusnya langsung masuk lagi, nggak boleh tahanan luar dong kalau ini. Kan menurut Anda itu sebebas-bebasnya. Sebebas-bebasnya itu juga menurut tafsiran si setan. Tapi menurut Allah tidak ada kata sebebas-bebasnya. Karena semua yang dilakukan si iblis dalam rangka menggenapi rencana Allah. Nah, jadi kalau tahanan luar yang model polisi sekarang, polisi kan tidak bisa menjaga 24 jam. Tidak bisa mengontrol 24 jam. Tidak bisa menguasai 24 jam. Makanya disuruh buat laporan. Laporannya bohong pun polisi juga nggak ngerti. Kecuali polisi punya intel-intel yang mengawasi dan mengontrol. Dan laporannya sesuai dengan intel-intel yang mengontrol ini. Ya kan? Dan intelnya itu 24 jam. Semuanya dipantau mungkin dengan CCTV, dengan teleponnya disadap, lalu mau kemana pun juga dipantau semuanya. Lah seperti itu. Allah itu menguasai iblis itu bukan sudah lu boleh bebas semaunya, terserah lu. Ya memang sepertinya seperti itu. Tapi iblis nggak tahu bahwa apapun yang dilakukan iblis itu pun dipakai Allah untuk menggenapi rencananya. Nah, ini prinsip posisi ini yang saudara dan saya tidak boleh lupa. Ya, penguasa tetap satu. Hanya Allah saja penguasa. Sekali lagi bukan dualisme loh ya. Bukan bentuknya dua kekuatan yang saling beradu kekuatan yang satu mau mengalahkan yang satu.
Enggak, penguasa hanya satu, yaitu Allah saja, penguasa alam semesta, dan iblis pun berada di bawah kuasa Allah dan di bawah kendali Allah. Seperti itu, Pak Yohanes. Oke. Oke. Lanjut ya. 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 Sebentar. Ya. Nah, ini yang sudah hampir puncak-puncak terakhir ini. Jebakan iblis yang paling puncak bagi orang percaya. Jadi sebetulnya Alkitab sudah memaparkan semuanya sebetulnya. Ya, jebakan-jebakan iblis ini Alkitab sudah memaparkan semuanya. Cuma orang Kristen yang mungkin entah kurang waspada atau kurang hati-hati ya. Ini kok ada laporan YouTube nggak bisa ya? Ya, untuk YouTube tadi sempat ada gangguan, Pak. Sekarang sudah? Sekarang sudah bisa? Masih belum bisa. Oh, enggak ada pengumuman. Oke, sekarang kita lihat satu ayat. Dua Korintus pasal 11 ayat keempat. Ya, iblis itu bisa datang seperti malaikat terang. Dan dia selalu bikin hal-hal yang palsu. Ya, palsu itu berarti mirip dengan aslinya. Mirip hampir seperti dengan aslinya, tapi itu mirip tapi berarti bukan seperti aslinya. Hanya mirip saja. Ya, itulah kebiasaan iblis untuk mau memalsukan dirinya dan menipu pengikut-pengikut Kristus atau menipu banyak orang seolah-olah dia adalah domba tapi dia adalah serigala berbulu domba. Itu sudah gambaran iblis. Makanya iblis itu datang itu sebetulnya yang paling canggih itu bukan menggoda saudara dengan hal-hal yang menakutkan dan mengerikan seperti Dracula yang ingin mengisap darah atau Gondoruo atau Nyai Roro Kidul atau apapun yang ngeri-ngeri itu. Lalu waktu banyak orang tertipu melihat TV memburu hantu itu. Ya toh, iblis digambarkan menyerupai serem-serem itu gambarnya pakai taring, pakai tanduk, pakai lidah yang panjang, lalu keluar api dan sebagainya. Itu semua itu bukan strategi iblis. Ya, kalau nakut-nakut itu cuma buat mainan-mainan aja. Yang godaan paling canggih adalah seperti malaikat terang dan bikin pemalsuan. Coba kita lihat itu. 2 Korintus 11 ayat 4. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Ya, berarti kan ada Yesus yang lain, ada roh yang lain, dan ada Injil yang lain. Ini semua adalah gambaran daripada pekerjaan iblis yang menyamar. Dan dia samaran yang paling canggih adalah bukan samaran tadi yang pakai Dracula atau pakai Nyai Roro Kidul atau gambaran-gambaran yang menakutkan, itu tidak. Tapi di sini dikatakan bahwa ada Yesus yang lain. Perhatikan, Yesus yang lain.
Ya, Yesus yang lain ini berarti ya mirip Yesus kan? Namanya aja Yesus yang lain. Berarti kan mirip Yesus. Lalu roh yang lain. Ya, ada juga roh yang lain. Yaitu maksudnya Roh Kudus yang mirip-mirip dengan Roh Kudus, tapi itu bukan Roh Kudus. Itu roh yang lain. Mungkin roh dari kota Kudus ya toh. Tapi yang pasti bukan Roh Kudus. Itu roh palsu. Roh Kudus yang palsu. Lalu ada juga Injil yang lain. Ya. Ini Injil yang lain. Jadi bukan Injil yang benar-benar Injil. Injil yang palsu. Injil yang bukan Injil. Tapi banyak orang yang percaya dengan Injil-Injil palsu ini. Ya. Jadi Yesus yang lain tuh Yesus yang bukan dinyatakan oleh Alkitab. Misalnya, aku mau terima Yesus. Oh, Yesus masuklah dalam hatiku. Tapi yang masuk itu bukan Yesus yang dinyatakan Alkitab. Yesus yang bukan dari Alkitab. Karena yang namanya Yesus itu bisa Yesus palsu. Bisa Yesus Yesusan. Bisa Yesus gadungan. Bisa Yesus yang cuma imajinasi manusia saja. Tapi itu bukan Yesus yang Alkitab. Ya. Yesus yang bisa diajak ngobrol, ngopi, olahraga, ya lalu main-main, jalan-jalan dan sebagainya. Itu Yesus yang mana sih? Yang dikenal oleh orang-orang itu. Ya, lalu bahkan ada yang bilang Yesus itu tidak harus laki-laki. Yesus itu juga bisa perempuan. Karena dia mau membela hak asasi wanita. Kasihan loh kalau Bapak itu harus laki-laki, Yesus itu ya laki-laki, Roh Kudus itu pun digambarkan juga sebagai kata ganti orang laki-laki juga, ya toh. Kok nggak ada perempuannya? Wah, ini diskriminasi nih Alkitab ini. Lalu dia gambarkan Yesus seperti wanita. Ya, ada itu pendeta yang bawa gambar Yesus. Ya maaf, ada buah dadanya, ya toh. Kan ya mungkin agak, menurut saya itu agak imajinasi miring yang aneh-aneh gitu. Mungkin kengangguran sampai menciptakan Yesus seperti wanita itu. Itu Yesus yang bagaimana? Atau misalnya, aku waktu percaya pada Yesus, daganganku laris ya. Yesus yang jadi pelaris. Wah, aku percaya Yesus, waduh, aku sembuh dari segala penyakitku. Aku begitu percaya sama Yesus, semua persoalan hidupku lenyap. Ya, hutang-hutangku juga lenyap. Waduh, Yesus adalah pembayar hutang. Ya, nah, ini Yesus yang mana? Yang kamu kenal itu Yesus yang mana? Ini semua barang-barang palsu yang canggih, serangan-serangan iblis yang tidak kentara. Zaman sekarang makin gila, ajaran-ajaran sesat makin banyak, dan makin orang Kristen tidak ngerti mana yang benar, mana yang salah. Sudah nggak ngerti lagi. Maaf, bukan hanya zaman sekarang. Zaman saya dulu masih kecil aja, saya juga nggak ngerti kok. Mana Kristen yang benar, mana Kristen yang salah, nggak tahu. Saya juga campur-campur dulu ikut aliran pokoknya campur-campur lah dengan aliran dari India, dari apa ya, yang katanya bisa semedi, bisa mengawang, lalu bisa mendatangkan hujan dengan doa dan sebagainya. Wah, aneh-aneh. Tapi saya kan enggak ngerti, ya ikut-ikut aja. Wah, enak ya jadi orang yang sakti itu, bisa ngatur hujan, ya bisa tubuhnya bisa melayang, ya mengawang, tidak menyentuh dasar dan sebagainya, itu sampai seperti itu. Ya, model-model
kepercayaan yang aneh-aneh itu. Sampai sekarang itu saya yakin sekarang juga sudah berkembang dengan lebih hebat lagi. Oke ya. Jadi iblis itu seperti yang saya juga pernah beberapa kali paparkan ya. Iblis itu tidak hanya menggoda kita untuk melakukan hal-hal yang nafsu rendah. Ya, iblis tidak hanya menggoda kita untuk melakukan hal yang nafsu rendah seperti free sex ya, atau narkoba atau judi atau korupsi atau LGBT atau apa. Pokoknya bukan hanya itu. Iblis juga menggoda kita dalam hal tingkat tinggi, yaitu moral-moral yang ditinggikan manusia. Jangan dikira iblis itu tidak bisa menjatuhkan orang dalam kekudusan. Jangan dikira kalau orang sudah hidup kudus, iblis selalu takut. Lawang Tuhan Yesus yang Maha Kudus aja iblis berani menggoda, kok apalagi manusia yang sok kudus. Ya tambah digoda lagi tambah. Ya. Oke. Coba kita lihat lagi. Ini ayat-ayat sudah terakhir ini. Kita lihat mulai ayat 12. 13 deh. 2 Korintus 11 ayat 13 sampai 15. Silakan tolong dibacakan Yusa. 2 Korintus 11 ayat 13 sampai 15. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. 15. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Iya. Perhatikan. Orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu. Berarti kan pura-pura jadi rasul. Ini di zaman Rasul Paulus sudah ada rasul palsu. Ya, kemudian pekerja-pekerja curang. Dan yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Ini di zaman Rasul Paulus sudah muncul palsu-palsu ini. Dan itulah strategi iblis untuk menjebak orang dalam kesesatan. Jadi iblis itu juga menggoda saudara dan saya di dalam hal religius atau keagamaan atau pengajaran iman Kristen. Ya, salah satu yang paling bahaya dalam jebakan iblis itu adalah pengajaran iman Kristen yang dibelokkan. Jadi saudara kalau tidak belajar benar-benar iman Kristen, saudara amat sangat dengan mudah dijebak dan diberi ajaran-ajaran palsu yang mirip dengan aslinya, yaitu yang tadi disebut Injil yang lain. Ya, menyamar itu kesenangannya iblis, menyamar. Jadi saudara jangan pikir saudara ini langsung bisa tahu mana yang benar, mana yang palsu. Kalau saudara tidak belajar baik-baik, saudara sudah ditipu dan saudara merasa saudara benar. Hati-hati, orang merasa benar tapi sudah kena jebakan iblis, itu paling mengerikan. Ya, saudara merasa benar, tapi saudara ini sesat. Ngeri kan? Ya, mungkin saudara membalik kepada saya ya. Bapak apa tahu kalau Bapak ini ya pasti benar. Jangan-jangan Bapak juga sesat. Ya, sama saya selalu mawas diri. Saya tidak pernah merasa diri saya sudah benar dan tidak perlu belajar lagi. Saya terus mau belajar. Dan belajar itu kembali sesuai dengan Alkitab tentunya ya, bukan belajar menurut keyakinan saya sendiri, tidak. Ya, perhatikan di sini. Hal itu tidak usah mengherankan di ayat 14. Ya. Sebab iblis pun, iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Wah, ini sudah canggih, ya kan?
malaikat terang. Iblis tidak menyamar sebagai Gondoruo. Iblis tidak menyamar sebagai Frankenstein, ya. Nggak tahu saudara pernah enggak lihat film Frankenstein, ya, atau Dracula dan sebagainya. Ya, 15. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar. Nah, ini pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Perhatikan, menyamar sebagai pelayan kebenaran, bukan sebagai pelayan ngawur. Enggak, pelayan kebenaran. Loh, hebat toh. Ya, tapi dikatakan kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Ya, ini finalnya tentu tetap dalam kedaulatan Allah. Oke, saudara, saya sudah boleh dikatakan sudah final memperkenalkan kepada Anda akan strategi-strategi iblis yang demikian hebat dan luar biasa. Saya serahkan kepada Yusak. Ya, bagi yang mau berdiskusi bersama bisa langsung aja WhatsApp ya di 081357901628 seperti yang terinfo tadi ya. Untuk YouTube agak trouble, jadi nanti kita akan record Zoom ini, nanti kita akan masukkan ke YouTube. Dan ada yang bertanya dari WhatsApp ya. Sering trouble ya. Oke, silakan yang mau tanya. Dari Dius Pardede. Malam Pak, apa tujuan Allah menciptakan malaikat yang bisa memberontak? Dan apa tujuan Allah menciptakan manusia yang bisa jatuh dalam dosa? Sehingga harus ada skenario penebusan yang menyedihkan Allah. Terima kasih. Jawabannya adalah Roma 11 ayat 36. Ya toh. Itu jawabannya. Kenapa waktu Tuhan menciptakan malaikat yang bisa memberontak? Kenapa kenapa kok sampai harus ada pengorbanan Tuhan Yesus dan sebagainya. Itu supaya semua rencana Allah genap. Lalu kalau diperinci lagi, lalu rencana Allah yang genap itu apa, Pak? Rencana Allah yang genap itu antara lain adalah supaya orang-orang pilihannya mengenal siapa Allah yang benar-benar Allah. Di tengah-tengah kekacauan dunia, di tengah-tengah penyesatan dunia, supaya orang-orang pilihannya makin mengenal siapakah Allah yang benar-benar Allah. Dan yang kedua, supaya makin mengenal kasih Allah yang luar biasa, yang melampaui segala dalamnya lautan, tingginya langit, ya, lebarnya dari timur sampai ke barat, itu bisa mengenal kasih Allah yang luar biasa melalui karya Kristus atau pengorbanan Kristus. Nah, itu rencana Allah, ya, supaya mengenal betapa dalamnya kasih itu, betapa tingginya, betapa lebarnya itu Rasul Paulus pernah mengungkapkan, supaya itulah salah satu rencana Allah bagi saudara dan saya di dalam semua yang terjadi ini, ya. Dan yang terakhir, supaya Allah dimuliakan di dalam segala peristiwa yang terjadi itu, Allah ya dimuliakan, supaya manusia sadar, semua ciptaannya sadar, satu-satunya yang patut dimuliakan hanyalah Allah, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Sekarang banyak yang orang memuliakan macam-macam ya, memuliakan berhala-berhalanya, hobi-hobinya, orang-orang yang dia idolakan itu dimuliakan, uangnya, hartanya, kedudukannya, ya kenikmatannya. Wow, banyak yang dimuliakan manusia, tapi nanti akhirnya manusia tahu yang patut dimuliakan hanyalah Allah saja. Nah, ini melalui semua proses ini. Oke, di Zoom di live chatnya dari Pak Theodor Nehemia. Malam Pak. Bagaimana menjawab tuduhan kalangan free thinker maupun liberal yang menyebutkan pencobaan pada Adam kedua yaitu Kristus tidak apple to apple dengan Adam pertama?
Adam pertama dicobai di taman, sementara Adam kedua dicobai di padang gurun. Tidak ada gunanya itu, sudah tidak usah saya jawab. Ya, karena poinnya pencobaan Adam dan Hawa dan pencobaan Kristus itu beda jauh. Ya, karena Adam dan Hawa itu manusia, hanya ciptaan yang terbatas. Sedangkan Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Itu saya sudah beberapa kali menekankan pencobaan Tuhan Yesus. Coba nanti dilihat bagian sesi keberapa itu membahas tentang pencobaan Tuhan Yesus. Kalau tidak salah 3 sesi yang lalu saya membahas itu. 3 atau 4 sesi yang lalu. Ya. Oke. Baik, tadi Bu Lani unmute mau bertanya kah? Silakan Bu Lani kalau mau bertanya. Terakhir aja kali Pak, takutnya kelamaan. Terakhir aja. Ada yang mau bertanya? Saya sebanyak bangkit. Itu Ibu Dor itu. Bu Dor, silakan. Oke. Iya Pak, saya mau berhubungan dengan ayat ini. Tadi dikatakan bahwa iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Lalu kalau kita kaitkan dengan kasusnya sementara ini lagi senternya di antara orang-orang Kristen ini ada Raffi Sakaria ya Pak. Itu menurut saya itu secara pribadi ya Pak, secara pribadi menurut saya itu memberikan pemahaman, mata saya terbuka bahwa ini loh sebenarnya. Mungkin ada yang lain juga, tetapi tidak diungkapkan seperti, tidak tersingkap seperti yang terjadi pada kasus Raffi Sakaria ini. Ya itu, ya mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu ya, itu skandalnya selama hidupnya, pelayanannya, dia orang hebat, tetapi ternyata pada akhirnya dia meninggal 3 tahun baru kebongkar semua kejahatannya. Jadi di sini saya langsung teringat kepada ayat yang Tuhan Yesus katakan, Matius pasal 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk kerajaan sorga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Saya lihat juga di dalam kasusnya orang ini dipaparkan bahwa dia tuh lebih dia kemana saja pengikutnya banyak, kemudian dia berusaha menyukakan banyak orang, tetapi di belakangnya ada dosanya yang tertutup yang tidak dibukakan sampai dia mati, tidak ada pengakuan sampai dia mati seperti itu Pak. Jadi kalau saya merenungkannya ini menyadarkan kita agar kita lebih waspada lagi tentang ada orang-orang yang menunjukkan diri sebagai hamba Tuhan yang diikuti banyak orang, tetapi bisa saja seperti tadi Bapak bilang bahwa pengajaran yang salah itu sangat fatal kalau saya menerjemahkannya begitu. Mungkin saja di dalam itu ada pengajaran yang salah dan itu membuat saya secara pribadi sangat waspada. Oke. Itu bagaimana itu Pak? Saya tanggapi ya. Iya. Saya sudah beberapa kali sih menjawab ini, tapi nggak apa-apa, saya ulang lagi. Jadi sebetulnya kalau saya ditanya mengenai itu, saya no comment. Saya no comment karena saya tidak mengenal Raffi Sakaria, saya tidak tahu bagaimana hatinya, bagaimana pergumulannya dengan Tuhan, bagaimana apakah dia Kristen beneran atau Kristen palsu. I don't know about him. Saya tidak pernah mengenal dia secara pribadi, saya juga jarang membaca bukunya, saya juga jarang mendengar khotbahnya. Saya nggak tahu siapa dia, tapi yang pasti banyak orang dapat berkat melalui pelayanannya dan banyak orang yang menerima Yesus melalui pelayanannya.
Dan banyak yang mengaku bahwa ajarannya itu ajarannya benar-benar kembali kepada Alkitab. Nah, saya sendiri tidak pernah meneliti, tapi kalau saya mau kasih komen, saya nggak tahu benar-benar dia benar-benar anak Tuhan atau dia anak Tuhan palsu. I don't know. Saya juga tidak berani menghakimi dia karena semua berita yang disampaikan, saya juga tidak melihat sendiri, saya tidak mendengar sendiri, maksudnya peristiwa yang terjadi, karena itu peristiwa baru diungkapkan setelah dia mati. Dan pernah memang kasus itu terjadi sebelum dia mati, ada yang membuat laporan, tapi itu pun tidak bisa membuktikan bahwa laporan itu benar. Jadi saya keep silent. Saya terus terang dalam hal ini saya keep silent. Dan saya mohon supaya berhenti tidak membahas orang yang sudah selesai. Ya, nanti kalau mau tanya nanti di surga aja. atau dia tidak masuk surga, tanya sama Tuhan aja. Ya, kalau misalnya dia tidak masuk surga. Tapi siapa tahu bahwa dia adalah anak Tuhan yang memang sedang jatuh dalam dosa. Dan Tuhan pun sedang membentuk dia. Dan melalui sakitnya dia yang terakhir, siapa tahu dia sudah menyesal. Tapi dia menyesal dalam hati. Dia tidak ungkapkan itu secara umum keluar. Dan hanya dia sendiri dengan Tuhan yang tahu. Ya, I don't know about him. Apakah itu hanya berita-berita palsu, politis, masalah-masalah yang politis? I don't know juga. Jadi dalam hal ini saya tidak berani berkata apa-apa. No comment lah. Begitu. Kalau dia anak Tuhan pasti selamat. Kalau bukan anak Tuhan ya pasti binasa. Cuma kan nggak tahu bagaimana yang benarnya bagaimana. Penjahat di samping Tuhan Yesus mau mati pada detik-detik terakhir kematiannya dia bertobat. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada penjahat ini, pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ya, saya mau tanya apakah Raffi Zacharias lebih jahat dari penjahat di samping Tuhan Yesus? I don't know juga. Jadi kita jangan memvonis orang yang kita tidak tahu pasti. Kecuali Yudas kita tahu. Yudas sudah divonis oleh Tuhan Yesus. Kalau kita lihat Daud juga. Daud waktu berzina dengan Batseba sebelum dia bertobat. Kita juga memvonis Daud. Ini bukan anak Tuhan kan? Masa orang sudah tahu ini orang lain. Dia tiduri dengan seenaknya. Mentang-mentang menjadi raja berkuasa seenaknya. Meniduri orang lain. Memang kita tahu akhirnya dia bertobat. Seandainya tidak ditulis pertobatannya. Kita mengatakan apa tentang Daud? Nah, iya kan? Hanya kita sudah tahunya karena Alkitab sudah lengkap memaparkan. Seandainya Alkitab berhenti menceritakan tentang Daud waktu berzina, lalu Daud mati di dalam perzinaannya. Belum kelihatan pertobatannya sudah mati. Nah, bagaimana kita menilai Daud? Nah, kan ini suatu yang nggak bisa kita pastikan kan? I don't know. Ya, oke. Berhenti sampai di sini. Jangan diteruskan. Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Mungkin ada yang mau menanggapi. Ada Pak Liman tadi ya. Ya, malam Pak. Malam Bapak Liman. Malam Pak ya, saya baru ngikuti jam 8 tadi. Ini di Batu saya Pak. Di Kota Batu. Ya Pak. Silakan. Saya mau tanya Pak ya. Sebagai orang yang menyamar sebagai malaikat terang Pak. Apa saya pikir apa dia
nggak tahu Putus-putus suaranya Pak Liman. kalau dia sakit. Nggak jelas suaranya. Itu Suaranya yang jadi pertanyaan saya, Pak. Apa dia pura-pura nggak tahu atau memang kali padahal dia sudah tahu tapi terus menjalankan suatu ajaran-ajaran yang modelnya demikian, Pak. Menurut Pak Andi itu apa mungkin mereka pura-pura nggak tahu atau apa? Nggak ngerti saya, Pak. Itu mengatakan Pak Andi, Pak. Mereka itu siapa maksudnya? Mereka itu siapa maksudnya? ya terputus. Ada yang dengar suaranya? Silakan. Putus-putus, Pak ya. Ya, putus-putus Pak Liman tadi. Mereka yang dimaksud siapa? Putus-putus ya. Boleh diulang pertanyaannya, Pak? Putus-putus. Mereka itu Ulang, siapa? Pak Pak? ya. Mereka itu siapa? Ada orang yang menyamar sebagai malaikat terang, kata Pak Andi, Pak ya. Oh ya, apakah mereka itu tahu atau pura-pura nggak tahu? Atau bagaimana gitu ya? Sebagai malaikat terang. Pertanyaan saya, Pak, apakah orang itu tuh apa mereka sadar salah atau mereka pura-pura nggak tahu untuk kepentingan tertentu sehingga dia melakukan sesuatu dengan sengaja, Pak? Itu ya, pertanyaan. Baik. Saya jawab. Jadi yang dimaksud dengan malaikat terang itu ada beberapa kemungkinan juga. Karena misalnya contohnya di Matius 7 ayat 22. Lalu pada hari terakhir, Tuhan, bukankah aku sudah menyembuhkan orang demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan bernubuat demi namamu. Tapi Tuhan bilang, aku nggak pernah kenal kamu. Lah, kelihatannya orang ini juga bisa terjebak dalam tipuan iblis. Seolah-olah dia itu adalah pengikut Tuhan. Padahal dia sudah kena tipu muslihat iblis. Jadi ada orang-orang yang merasa dirinya berjasa terhadap Tuhan. Sudah melakukan hal-hal yang berjasa kepada Tuhan. Kan dia kan memamerkan kehebatannya. Tuhan, bukankah aku sudah menyembuhkan demi namamu, mengusir setan demi namamu, melakukan mujizat demi namamu, bernubuat demi namamu. Nah, itu berarti kan dia memamerkan kehebatan dia. Memamerkan kemampuan-kemampuan dia, dan dia anggap dengan kemampuan dia itu dia bisa masuk surga, berarti dia sendiri tertipu oleh iblis. Ya. Nah, menurut saya lebih banyak orang yang seperti ini, lebih banyak orang yang terjebak iblis lalu jadi alatnya iblis untuk menipu banyak orang. Nah, itu. Jadi misalnya ada pendeta yang bilang gini, saya itu tidak nipu saudara loh, saya ini tulus, saya ini benar-benar, saya ini melihat dengan mata kepala saya sendiri, pengalaman-pengalaman rohani saya dan sebagainya. Tapi dia lupa bahwa apa yang dia lihat dengan mata kepalanya sendiri itu sudah jebakan iblis. Tapi dia merasa itu sungguh-sungguh yang dia lihat itu adalah kebenaran. Padahal itu adalah palsu. Padahal itu adalah jebakan iblis. Nah, makanya kita kalau tidak belajar baik-baik, iblis itu amat sangat pintar. Dan luar biasa pintarnya untuk menjebak saudara dan saya. Makanya belajarlah jadi orang Kristen, belajarlah baik-baik. Belajarlah firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Oke, itu dari saya. Oke. Di WhatsApp sudah ada yang masuk, Pak, dari Maksi dari Depok pada kasus penanganan dosa asal. Apa sisi tanggung jawab manusia termasuk strategi jitu melawan pencobaan iblis? Seperti orang yang dulunya kecanduan narkoba, maka sebaiknya ya hidup selibat membiarkan aja gitu. Apa hidup selibat membiara itu sendiri terlalu overprotective? Adakah alternatif lain, Pak? Ya hati-hati juga, soalnya bisa ekstrim kiri, bisa ekstrim kanan. Dan jebakan iblis itu selalu kalau nggak kiri ya kanan. Kalau nggak terlalu rusak,
itu godaan iblis membuat orang terlalu rusak di dalam moral. Tapi ada godaan iblis membuat orang merasa terlalu suci hidupnya atau sudah begitu sucinya hidupnya sehingga dia merasa layak masuk surga karena kesuciannya. Itu pun ada jebakan iblis. Ya, di dalam ekstrem kiri, ekstrem kanan. Karena keselamatan kita tidak bergantung pada kemampuan kita melakukan kesucian. Jadi kemampuan merasa mampu melakukan kesucian itu pun jebakan iblis. Ya, hati-hati. Jangan merasa karena kesucian Anda layak masuk surga. Itu juga tipuan iblis. Andi, Ya, ini sudah terakhir ya. Silakan. Pak Elia. Silakan. ya saya tahu justru saya mau masuk sedikit di terakhir karena nanti yang panjang nanti mungkin saya di hari Kamis. Sedikit Pak, Ya. tentang keluarga saya, papa mama saya. Papa saya dulu seorang penetua termuda di Jakarta. Mama saya orangnya dulu Buddhis. Kemudian waktu mama nikah, apo dari mama saya meninggal. Jadi yang datang ke pemanggilan arwah itu semua itu masih keluarga Buddhis, Pak. Tahu gitu ya, atau pokoknya gitu. Itu dipanggil datang arwah tidak datang, Pak. Sampai orang yang pendeta itu pikir siapa yang belum pai? Apakah semua ada di sini? Oh sudah, cuma ada 3 yang berdiri di ujung, yaitu papa saya, mama saya, dan seorang keluarga dari mama saya. Itu yang Kristen. Marah-marah lah. Dia bilang, oh pantesan itu arwah nak mau datang karena tidak semua sujud ikut upacara itu. Dalam hati, mama saya berdoa, Tuhan jangan biarkan mamanya dia datang. Karena sebelum kematian, oma diinjil oleh keluarga papa mama, dan dia memberikan sejumlah emas untuk membangun gereja di Denpasar, Bali. Papa saya adalah pindah ke Bali untuk membangun perintisan gereja di Jakarta. Itu singkat cerita tentang setan yang tidak bisa hadir karena ada 3 anak Tuhan. Terima kasih. Ya, ceritanya ya. Oke. Terima kasih untuk kesaksiannya. Saya kira sudah waktunya, sudah jam 9. Kita ketemu hari Kamis, dan hari Kamis full tanya jawab. Ya. Saudara yang masih penasaran mau bertanya, silakan hari Kamis jam 7:30 kita ketemu. Dan kita ya bertanya jawab dengan santai-santai aja, karena ini namanya obrolan santai dan Q&A ya. Jadi selalu kembali kepada Alkitab. Prinsip kita adalah selalu kembali kepada Alkitab, dan kita juga jangan terjebak oleh iblis, kan? Makanya harus tetap belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oke, Yusuf? Oke, bisa ditutup dalam doa, Pak Andi. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan. Bapa yang di surga, siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga kami merasa kami kuat. Ampuni kami Tuhan, bahwa kami ini sebenarnya bukan apa-apa. Dan kami juga tanpa Kristus kami juga pasti binasa ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur, semua karena belas kasihan Tuhan bagi kami. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena penyertaan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur untuk kebenaran-kebenaran yang Tuhan nyatakan, supaya kami mengerti bahwa semua ini ada di dalam kedaulatan Allah, di dalam pemeliharaan Allah, di dalam waktu Tuhan. Semua adalah dalam rangka menggenapi rencana Allah yang sempurna bagi setiap anak-anak Tuhan, dan juga untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua saudara-saudara yang sudah mendengarkan bersama. Tuhan juga teguhkanlah kami semua dalam perjalanan hidup kami, untuk terus berpegang hanya kepada Engkau, sampai tugas kami selesai di dunia ini. Sampai waktunya tiba. Biarlah kami juga sadar
bahwa kami sedang diberi waktu oleh Tuhan untuk melaksanakan kehendak-Mu dengan sempurna. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan doa kami. Kami serahkan juga pertemuan Kamis yang akan datang. Tuhan berkati semuanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.